Baiklah, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Perkenalkan, saya Dea Alia Putri dari FK Biologi kelas Indralaya Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari dosen saya, yaitu untuk menjawab beberapa soal. Soal yang pertama yaitu, apa itu pengertian nukleosida dan nukleotida? Nukleosida adalah nukleobase yang melekat pada struktur gula, biasanya gula pentosa, ribosa, ataupun deoksiribosa. Di samping merupakan gambar dari struktur nukleosida. Sedangkan nukleotida adalah blok penyusun dua makromolekul penting asam nukleat dalam organisme makhluk hidup yang disebut dengan DNA dan RNA. Nukleotida tersusun atas basa nukleotida, gula pentosa, dan setidaknya satu gugus fosfat, yang di samping merupakan struktur dari nukleotida. Adapun beberapa perbedaannya. Yang pertama, melalui relevansi kedokteran. Nukleotida yang tidak berfungsi adalah sebagai salah satu penyebab utama kanker yang diketahui hingga saat ini. Sedangkan nukleosida digunakan sebagai agen antiviral atau agen anti kanker. Komposisi kimianya, nukleotida tersusun atas gula, fosfat, dan basa nitrogen. Sedangkan nukleosida tersusun atas gula dan basa nitrogen tanpa adanya fosfat. Contohnya yaitu nukleosida termasuk putidin, uridin, adenosin, guanosin, timidin, dan inosin. Sedangkan nukleotida mengikuti nama-nama yang sama dengan nukleosida tapi dengan indeksi gugus fosfat, misalnya 5 uridin monofosfat. Soal yang kedua yaitu, apa itu DNA? Jelaskan struktur, sifat, dan fungsinya. Baiklah, kita mulai dengan pengertian dari DNA itu sendiri. DNA adalah suatu asam nukleat yang menyimpan semua informasi biologis yang unik dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. DNA merupakan singkatan dari deoksiribonukleik asid atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan asam deoksiribonukleat. Adapun beberapa sifat-sifatnya meliputi: 1. Merupakan material kromosom yang membawa informasi genetik lewat aktivitas pembelahan sel. 2. Jumlah DNA konstan di setiap jenis sel dan spesies. 3. Kandungan DNA di dalam sel bergantung pada sifat ploidi genom sel atau jumlah kromosom di dalam sel. Yang keempat, dapat melakukan replikasi. Yang kelima, dalam sel organisme prokariotik atau yang disebut bakteri, DNA rantainya tunggal. Pada suhu yang mendekati titik didih atau pH ekstrim, yaitu sekitar kurang dari 3 atau lebih dari ke 10, DNA mengalami denaturasi atau membuka. Berikutnya adalah fungsi dari DNA. 1. Menjadi bahan warisan sel. 2. Mengendalikan aktivitas sel. 3. Menjadi kumpulan unit informasi. 4. Berfungsi dalam menentukan rangkaian pada asam amino suatu protein. 5. Menyintesis molekul kimia lain. 6. Duplikasi diri atau melakukan replikasi. Berikutnya kita akan membahas struktur DNA. Berikut adalah gambar dari struktur DNA. DNA adalah suatu molekul kompleks yang terdiri atas dua pita panjang yang saling berpelin untuk membentuk heliks ganda dengan setiap pitanya termasuk dalam polimer dari ratusan sampai ribuan nukleotida.
Setiap nukleotida terdiri atas 1. Gula pentosa deoksiribosa, yaitu gula pentosa beratom 5C yang telah kehilangan 1 atom oksigen. Yang kedua, gugus fosfat yang terikat pada atom C nomor 5 pada gula pentosa. Yang ketiga, basa nitrogen yang terikat pada atom C nomor 1 pada gula pentosa. Rantai heliks ganda saling terhubung oleh ikatan hidrogen lemah. Ikatan hidrogen tersebut terbentuk antara dua basa nitrogen, yaitu purin dan pirimidin, yang saling berpasangan. Adenin dengan timin yang terhubung dengan ikatan rangkap 2, sementara guanin dan sitosin yang terhubung dengan ikatan rangkap 3. Soal ketiga, apa itu RNA? Jelaskan struktur, fungsi, dan sifatnya. RNA adalah asam ribonukleat atau ribonukleotik acid, adalah senyawa yang merupakan bahan genetik dan memainkan peran utama dalam ekspresi genetik. RNA adalah asam nukleat berantai tunggal yang tersusun atas monomer-monomer nukleotida dengan gula ribosa. RNA adalah hasil transkripsi dari suatu fragmen DNA, sehingga RNA yang merupakan polimer jauh lebih pendek dibandingkan dengan DNA. Berikutnya adalah struktur RNA. RNA memiliki pita tunggal yang tidak berkelin. RNA merupakan polimer yang disebut polinukleotida. Setiap polinukleotida tersusun atas monomer-monomer yang disebut dengan nukleotida. Setiap nukleotida tersusun atas 3 bagian, yaitu basa nitrogen, gula pentosa, dan gugus fosfat. Basa nitrogen pada RNA terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urisin. Urutan basa nitrogen tersebut dapat mengkode informasi genetik. Sifat RNA. RNA rantai tunggal, polaritas positif, fragmen tunggal. Replikasi RNA melalui pembentukan RNA komplementer yang bertindak sebagai cetakan sains RNA genom. Viran tidak berselubung, berbentuk icosahedral. Rumah tersusun atas 4 jenis protein utama. Diameter viran 28-30 mm. Replikasi dan morfogenesis virus terjadi di sitoplasma. Spektrum Hopf sempit. Adapun fungsi RNA: 1. Sebagai tempat penyimpanan informasi. 2. Sebagai perantara di antara DNA dan protein dalam proses ekspresi genetik karena berlaku untuk makhluk hidup. 4. Perbedaan DNA dan RNA. Adapun perbedaan DNA dan RNA. DNA letaknya di inti sel, RNA letaknya di inti sel, sitoplasma, dan ribosom. DNA berbentuk pita spiral ganda, RNA bentuk pita tunggal. DNA komponen gulanya yaitu deoksiribosa, RNA yaitu ribosa. DNA ukurannya sangat panjang, RNA ukurannya pendek. DNA memiliki basa nitrogen, purin yang terdiri atas adenin dan guanin, dan pirimidin yang terdiri atas sitosin dan timin. Sedangkan RNA, purinnya terdiri dari adenin dan guanin, namun pirimidinnya terdiri atas sitosin dan uranin. Kadar DNA tidak dipengaruhi oleh kecepatan sintesis protein. Kadar RNA berubah-ubah menurut kecepatan sintesis protein. DNA berfungsi mengendalikan faktor keturunan sintesis protein, sedangkan RNA berfungsi untuk sintesis protein. Sekian pemaparan dari saya Dea Alia Putri, pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan.